Jangan sia-siakan orang yang telah mencintaimu. Mungkin kini ia masih bertahan saat kau abaikan. Mungkin saat ini ia masih tersenyum kala kau rendahkan. Mungkin pula ia masih berkata baik-baik saja ketika kau tak henti menghina. Tapi rasa sakit itu ada batasnya. Ikhlas itu ada masanya. Jenuh itu ada waktunya. Dan kau hanya akan bisa menangis tersendu saat dia memilih menerima untuk mengikhlaskanmu. Pergi meninggalkanmu karena untuk bertahan pun ia sudah merasa tak mampu. Sujudmu tak akan lagi berarti baginya, karena sakit itu telah membekas membakar ingatannya. Mas, lirihku memanggil dirinya yang nampak tertunduk menahan parih. Tak menyahut, Mas Brian memilih rapat mengunci bicara. Sejenak menatap sebelum kembali menekuk rahang tak berdaya. Apa aku seburuk itu hingga harus berkali-kali kau tolak kehadiranku? Apakah salahku sefatal itu sampai-sampai tak sudi kau terima sujudku? Amalia, untukmu hati ini benar-benar telah membeku. Bila kau ingin rasa ini dienyahkan, maka bunuh saja ragaku bersamanya, ucap Mas Brian menggila, memancing beberapa pasang mata memincing penuh tanya. Mas, tenangkan dirimu, ungkapku, mencoba melirihkan bara yang mungkin telah tersulut sangat lama di kedalaman sana. Aku sungguh sangat ingin menyelamatkan Mas Brian dari kepingan lara. Aku pun berharap bisa membantu langkah itu menemukan kembali arahnya. Namun, mustahil, sebab hasrat itu kini harus terhalang pinta orang yang sangat disegani-Nya. Mas, kokohkan hatimu. Ada Anggam yang selalu mengidolakan kewibawaanmu. Ada Anggam yang setiap hari selalu berkata, betapa bangganya dia memiliki ayah sepertimu. Jangan kecewakan dia, Mas. Jangan sakiti dia dengan kelemahanmu yang tak mampu melawan rasa, ungkapku tegas, mencoba mengurai kerapuhan Mas Brian. Aku tak bisa. Bila nanti aku tak lagi ada, tolong kisahkan apapun dariku, hanya yang baik saja. Jangan kau ungkit kelemahan ini di hadapannya, pinta Mas Brian, pelan, hampir tanpa suara. Terhanyut, ku tarik nafas bingung. Nelangsa menatap kegagahan itu, tergerus habis tak lagi tersisa. Mas, jangan bicara seperti itu. Apa kau tak ingin melihat Anda menyelesaikan sekolah, menemukan pekerjaan, juga berdiri tegap di pelaminan kelak? Ungkapku, mulai merasa khawatir bila masa itu akan diakhiri dengan cara sia-sia, menghentikan waktu yang belum sampai pada garis takdirnya. Percuma ku pertahankan aliran nadi jika tak mampu menegakkan kembali kepala ini. Sia-sia ku bawa raga jika hanya kelemahan yang mampu ku cipta. Entah sampai kapan langkah ini mampu tegak berdiri, melangkah, mengembangkan senyum di hadapan Anggam. Entah sampai detik mana mampu kuhadirkan wibawa di depan mata kecilnya, ucapnya dengan garis dahi menurun, menandakan bahwa hati itu telah tebal berselimut putus asa. Mas, ucapku lirih. Amalia, aku telah melangkah, mencari arah, tapi semakin aku berlari, saat itu seperti tak ada tepi. Amalia, aku telah melangkah mencari arah, tapi semakin aku berlari, saat itu seperti tak ada tepi. Dalam temaram aku mencoba menajamkan mata, namun sia-sia, karena semakin lama gelap itu menjadi gulita. Lantas, apalagi yang kuharapkan di dunia yang fana ini?
Mas, jika di dunia ini kau merasa tak mampu menghadapi cobaan, bila di sini saja kau tak mampu temukan setitik cahaya, bagaimana bisa kau tepuk dada angkuh seakan mampu menghadapi siksa di akhirat sana? Apa kau pikir di sana tak lebih pedih dari yang kau hadapi kini? Tugasku gusar. Tak menjawab, Mas Brian nampak beberapa kali menghela nafas. Dengan bibir gemetar, dia melihatku dengan kelopak yang menggenang. Lanjutkan hidupmu, bila memang telah kau temukan penggantiku. Jika nanti kau memiliki seorang dari pasangan, jika nanti kau memiliki seorang anak dari pasanganmu, tolong sayangi Agam, seperti kalian mengasihi saudaranya. Tandas Mas Brian memilih menjawab dengan pernyataan yang berbeda. Bagaimana dengan dirimu, Mas? Kau akan baik-baik saja dan kembali pada Naura, kan? Tugasku memastikan. Tersenyum, bibir itu nampak tersungging pasrah. Sejenak terdiam sebelum menjawab lirih. Hanya pastikan kau dan Agam dalam kondisi sehat dan bahagia, ucapnya membuatku kalut dalam ketakutan. Mas, ujarku tertahan. Aku baik-baik saja. Assalamualaikum. Pungkasnya mengangsurkan tangan yang kusambut dengan menyatukan kedua telapak tangan di depan dada. Waalaikumsalam, sahutku melihat dia tersenyum sebelum memutar badan. Tak bisa berbuat banyak. Ku tatap kepergian Mas Brian dari kejauhan. Dengan langkah lesu, dia nampak melipat rahang, tertunduk seakan menghitung setiap hentakan yang dicipta, atau tengah membilang sisa jarak yang harus dilalui. Entahlah, yang pasti aku sudah sangat yakin untuk tak lagi menerima dirinya, untuk sekayat kali menolak meski ini bukan keinginanku semata. Iya, masih jelas ku ingat kala telepon cerdasku menerima sebuah panggilan suara dari kontak lama. Seseorang yang dulu pernah ku panggil ibu itu kembali ingin menyambung bicara. Assalamualaikum, sapa beliau tadi malam. Sudah sangat larut. Bahkan aku pun telah lama berbaring mengistirahatkan badan. Waalaikumsalam, Bu, sahutku pelan. Beringsut bangun dari pembaringan. Tak ingin mengganggu Agam yang tengah terlelap nyaman. Di depan meja belajar sang putra, ku hembaskan tubuh, duduk bersandar menjuntai kaki. Sesekali mengucap mata yang terasa masih sangat pedih. Ada apa, Bu? Tanyaku dengan suara pelan. Maaf jika ibu mengganggu waktu istirahatmu, Nak. Bagaimana kabarmu? Tanya beliau terdengar sungkan. Tidak apa-apa, Bu. Alhamdulillah kabarku baik. Pun begitu dengan Agam. Kami dalam kondisi sehat. Semoga ibu juga baik-baik saja. Ulasku tersenyum kecil. Alhamdulillah. Sebenarnya ada yang ingin ibu bicarakan padamu, Nak. Ucapnya terjeda. Dengan menahan nafas, kuhadirkan sabar menunggu alunan itu kembali mengalir dari wicara. Tanpa memutus, tak pula menanyakan tentang apa musabab yang mengganggu pikirannya. Nah, ucapnya kembali setelah sekian lama kubiarkan wanita separuh abad itu terdiam diri. Iya, Bu, sahutku. Kembali terdengar hembusan nafas berat. Sepertinya bibir itu keluh atau tentang hati yang terbelit ragu. Brian bermaksud kembali ingin menikahimu, ujar beliau kemudian. Mas Brian, apa maksud ibu? Tanyaku. Tiba-tiba terhenyak, meluruskan punggung seketika. Iya, dia ingin menemuimu esok untuk membicarakan hal ini. Ibu, maaf, ucapku menjeda kalimatnya. Aku benar-benar tidak mengerti ini.
Mas Brian telah memiliki seorang istri dan dia ingin menikahiku kembali. Apakah aku akan dijadikan istri simpanan? Atau bermaksud menjadikanku seorang madu? Ibuku terheran. Brian memilih menceraikan Naura, nak. Demi dirimu, ucapnya. Kali ini diiringi isak pilu. Terdiam, aku hanya mampu mengunci rapat bicara. Meski masih ada setitik rasa, tapi sungguh tak pernah sepatah pun kulangitkan pinta untuk keburukan hubungan mereka. Maaf jika ibu terkesan lancang. Maaf pula bila terlalu ikut campur dalam urusan kalian. Tapi tolong, jangan kau kabulkan keinginan Brian itu, nak. Naura telah mengandung, dan aku tak tahu lagi bagaimana harus menasehatinya. Berbagai macam cara telah kulakukan, tapi sepertinya untukmu hati itu telah benar-benar membatu. Imbuh beliau gemetar di sela isak yang tak mampu beliau heningkan. Masih terdiam, kurai segelas air putih yang memang sudah biasa kusiapkan sebelum pergi ke kamar. Sedikit menengkuk untuk sekedar mengaliri kerongkongan yang tiba-tiba terasa gersang. Tak perlu minta maaf. Aku mengerti apa yang ibu rasa. Sampai detik ini, memang aku masih berstatus janda. Banyak sekali fitnah juga para istri yang merasa khawatir akan hati suaminya. Banyak pula para mertua yang merasa takut bila menantu lelakinya tergoda. Tapi sungguh, tak sedikit pun ada niatku untuk merebut suami orang. Saat ini, aku hanya ingin fokus pada diriku dan juga masa depan anak. Jadi, ibu tak usah lagi merasa risau karena tak akan kusambut uluran hati Mas Brian, ungkapku meyakinkan.